teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini, kita akan ngebahas tentang kinerja PT Fast Food Indonesia Tbk, atau yang lebih kita kenal dengan brand KFC, dan dalam 1,5 tahun terakhir termasuk Taco Bell. Ayam goreng selalu menjadi opsi yang menarik buat warga Indonesia kalau lagi bingung mau makan apa. Tapi apakah performa keuangan KFC ngasih lihat kenaikan yang positif kalau dibandingin sama kenaikan demand dari ayam goreng? Yuk, langsung aja kita bahas. Wah, ternyata penjualan KFC lumayan terdampak nih karena COVID. Bisa kita lihat di sini, pertumbuhan penjualan KFC selalu ada di atas 10% per tahun di periode sebelum COVID, sebelum akhirnya turun 28% di tahun 2020. Dan kalau misalnya kita lihat detailnya, ternyata baik secara rupiah dan secara persen, penurunan terbesar ada di area Jakarta dan sekitarnya. Penjualan area Jakarta turun dari 2,54 triliun di tahun 2019 jadi tinggal 1,68 triliun di tahun 2020 atau sekitar 33,7%. Kemungkinan penurunan terjadi karena memang secara peta sebaran COVID, area Jakarta menempati urutan tertinggi kalau dibandingin sama provinsi lainnya. Makanya nggak aneh juga kalau pembatasan yang terjadi di area Jakarta pastinya akan lebih ketat kalau dibandingin sama provinsi lainnya. Dan kayak yang kita tahu, selain ngejual makanan, KFC juga ngejual suasana. KFC jadi tempat yang asik buat nongkrong bareng teman ataupun keluarga. Makanya dengan adanya penutupan mall dan pembatasan dine-in, penjualan KFC pastinya juga akan kena impact. Bahkan kalau kita baca di annual report tahun 2021-nya, dijelasin nih kalau dine-in masih mencakup sekitar 70% dari total penjualan KFC. Efek COVID nggak berhenti di situ aja. Penurunan ekonomi juga berdampak ke penurunan daya beli, yang bikin KFC jadi harus bersaing sama para pemain lain dengan harga yang lebih murah. Banyak inisiatif yang udah dilakuin, kayak keluarin menu baru, keluarin paket-paket dengan harga yang lebih terjangkau, naikin layanan KFC drive-thru dan home delivery, dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat, ternyata KFC belum mampu buat balik ke masa jayanya. Penjualan di Q1 2022 ada di angka 1,28 triliun, yang kalau disetahunkan berarti cuma sekitar 5,13 triliun. Masih cukup jauh kalau dibandingin sama angka tahun 2019 di 6,71 triliun. Dan kalau dihitung, persentase pertumbuhannya pun masih single digit. Kalau kita lihat secara margin, kelihatan kalau seolah beban penjualan dan beban umum KFC ngalamin kenaikan nih dalam beberapa tahun terakhir. Di periode sebelum COVID, total beban penjualan dan umumnya ada di kisaran 58-60%. Tapi sejak tahun 2020 ada di atas 60%, walaupun udah berangsur membaik sampai di level 63% di Q1 2022. Nah, terus penghematan apa aja nih yang udah dilakuin sama KFC? Kalau kita lihat detail rupiahnya, penurunan terbesar itu ada di dua bagian. Pertama di bagian gaji. Gaji turun dari total 1,3 triliun di tahun 2019 jadi sekitar 1,1 triliun di tahun 2021. Hal ini juga sejalan dengan jumlah karyawan KFC yang juga mengalami perampingan. Per 2019, total pegawai KFC ada 16.869 orang. Sedangkan di tahun 2021, total karyawannya tinggal 13.298 orang, atau turun sekitar 3.500 orang dalam waktu 2 tahun. Dengan berkurangnya porsi dine-in, memang sewajarnya KFC bisa ngurangin jumlah karyawan di store-nya. Penghematan kedua di sisi sewa. Karena ada efek penerapan PSAK 73, kita lihat di dua bagian, yaitu di bagian sewa dan bagian penyusutan. Kalau kita totalin yang bagian beban penjualan, kedua komponen ini ada di kisaran 731 miliar di tahun 2019, dan turun jadi sekitar 615 miliar di tahun 2021. Ini kemungkinan karena KFC juga ngedapetin keringanan sewa dari landlord untuk outlet-outletnya yang ada di mall. Oke, next kita bahas beban lain-lain yang sempat tinggi di tahun 2020. Jadi memang di tahun 2020 itu ada extraordinary case, di mana KFC nerima dana hibah pariwisata untuk gerainya yang tersebar di beberapa kota di Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai tanggapan atas penurunan pendapatan serta gangguan finansial akibat COVID-19. Nilainya cukup besar, ada di 33,6 miliar. Terakhir, kita lihat komponen biaya keuangannya. Biaya keuangannya ada kenaikan juga ya. Kalau kita lihat di sini, aset KFC kecenderungannya naik ya. Cuman di tahun 2021 aja nih ada penurunan. Tapi secara ekuitas, trennya terbalik.
Ekuitasnya terus turun karena memang sejak tahun 2020 KFC mengalami kerugian. Aset naik, ekuitas turun, berarti overall utang KFC mengalami kenaikan yang berimbas ke kenaikan biaya keuangannya. Oke, jadi secara bottom line, keuangan KFC masih merugi ya, walaupun kerugiannya dari tahun ke tahun udah semakin mengecil. Semoga dengan pelonggaran PPKM dan peningkatan penjualan ke depannya, KFC masih bisa bangkit lagi dan berhasil ngebukuin laba bersih. Wah, susah juga ya ngebandingin perusahaan yang lagi rugi pakai relative valuation. Tapi nggak apa-apa, coba kita lihat dulu. Di sini gue ada beberapa emiten yang bergerak di bidang restoran. Bisa dilihat, 3 dari 4 emiten di sini saat ini ngebukuin kerugian di tahun 2021. Kemungkinan besar karena efek COVID yang berkepanjangan. Bahkan Chem Group yang baru IPO di awal tahun 2022 aja statusnya rugi. Satu-satunya emiten yang masih ngebukuin laba adalah Pizza Hut, yang secara bisnis memang udah punya market delivery yang cukup besar lewat PHD. Kalau kita lihat dari sisi value per outlet, Fast cukup baik di 5 miliar per outlet, setara sama MAPB. Pizza agak rendah, sedangkan Enak kelihatan kemahalan di 12 miliar per outlet. Next, kita lihat secara historical price-nya. Kalau gue lihat, tren harga historical KFC berbanding lurus sama penjualannya. Naik dari 2018 sampai 2020, turun di 2020, dan sideways sampai dengan saat ini. Ini udah gue superimpose harga saham dan tren penjualan KFC dari waktu ke waktu. Kelihatan banget kan kalau keduanya geraknya sejalan. Jadi kelihatannya prospek harga saham Fast ke depannya akan bergantung banget sama seberapa berhasil KFC bisa naikin lagi angka penjualannya. Kalau mereka bisa balikin lagi salesnya ke angka 6 miliaran, harusnya harga sahamnya pun bakalan bisa balik lagi ke angka 1.400-an, kayak waktu di tahun 2019. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau komentar tentang apapun yang kita bahas di video ini, boleh langsung leave komentar kalian di bawah. Semoga video ini boleh berguna buat kita semua. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video.